Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, saya Yulen Batimbunga dari SMA Kristen Payeti. Dan saya Ibu Stefani Hamapati dari SMP Katolik Andaluri. Dan saya Friska Mbatimbana dari TK Negeri Malota Anda. Saat ini kami akan menampilkan praktek coaching untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Kita akan melakukan praobservasi ya Ibu. Sebelum coaching kita akan mendiskusikan rubrik penilaian. Pada coaching hari ini coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan yang Ibu berikan. Dan jangan lupa Ibu untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama pemikaan, yang kedua proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Jadi ada pertanyaan nih untuk Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Jadi baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Kompetensi yang saya akan kembangkan adalah present, bagaimana mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, dari dua kompetensi yang Ibu kembangkan, yang mana yang Ibu ingin lebih spesifik untuk kembangkan? Ibu, yang lebih spesifik yang saya akan kembangkan itu bagaimana kompetensi yang ingin dikembangkan secara khusus, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Indikator ketercapaian yang Ibu inginkan dalam proses coaching hari ini itu apa? Ya, saya ingin coaching kali ini coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik Ibu, demikian proses praobservasi hari ini. Silakan dilanjutkan dengan coaching bersama coaching. Ya, terima kasih. Selamat siang Bu, maaf mengganggu waktunya. Baik Ibu Friska, selamat siang. Mari Ibu Friska, silakan duduk Bu. Ya Bu, terima kasih. Oke, baik Ibu Friska. Saya lihat Ibu Friska punya wajah nih agak-agak suram begitu. Ada apa kira-kira Bu? Iya betul sekali Bu, hari ini saya merasa saya tidak bisa melakukan pembelajaran secara efisien Bu. Oke Ibu Friska. Begitu rupanya ya. Bagaimana Ibu Friska? Apa penyebab utamanya sehingga Ibu Friska merasa pelajarannya tidak efisien hari ini? Begini Bu, kemarin waktu pembelajaran ketika saya bercerita nih Bu ya, saya nih memberikan kesempatan kepada anak untuk duduk di karpet, lalu menyuruh mereka fokus mendengarkan saya ketika saya bercerita. Tapi banyak anak-anak yang tidak mau mendengarkan saya. Mereka asik dengan dunianya mereka sendiri. Ada yang bermain, ada yang baring di karpet, dan ada juga yang berlarian di dalam kelas Bu. Sehingga saya merasa pembelajaran hari kemarin itu kurang efisien Ibu. Oh begitu rupanya Ibu Friska. Menurut Ibu, apa yang menjadi penyebab utama dari masalah yang Ibu hadapi hari ini? Penyebab utamanya mungkin Ibu karena saya kurang menyediakan media pembelajaran yang bervariasi sehingga anak-anak kurang berminat ketika saya melaksanakan pembelajaran itu Bu. Baik Ibu Friska, kira-kira Ibu sudah menggunakan strategi apa saja dalam melaksanakan pembelajaran yang Ibu laksanakan? Saya menggunakan strategi yang pertama. Kemarin saya mempersilahkan anak-anak duduk di karpet dan menyuruh anak untuk mendengarkan saya bercerita Bu. Oke baik. Jika Ibu melihat dari perspektif siswa, apa saja mereka rasakan terkait pembelajaran yang Ibu berikan? Mereka tidak perhatian sama saya Bu, bahkan mereka bermain saja Bu, sehingga pembelajaran hari kemarin itu kurang efektif. Baik Ibu, dari obrolan kita sekarang ini, kira-kira apa yang
ingin dapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi Bu dari Ibu. Oke, baik. Ibu Friska, pernahkah Ibu mencoba metode-metode lain selain yang Ibu sudah gunakan tadi? Pernah mencoba sih Bu, tapi masih kurang efektif saya rasa. Yaitu dengan ini, saya bercerita menggunakan buku saja Bu. Habis bercerita begini, saya mengajak anak untuk berdiskusi, seperti itu saja Ibu. Oke. Jadi ketika Ibu hanya bercerita saja, ya, apakah strategi-strategi tadi yang Ibu sudah lakukan itu ada cara lain tidak untuk memancing anak-anak itu bisa lebih aktif lagi dalam pembelajarannya Ibu? Saya rasa ada Bu, yaitu dengan saya menyiapkan media pembelajaran yang lebih variasi, seperti menyiapkan video edukasi. Terus yang kedua, saya menyiapkan media ajar yang bervariasi, karena saya ini mengetahui bahwa anak usia dini itu memiliki pengetahuan yang berimajinasi dengan pengenalan warna, seperti itu Bu. Oke, baik. Luar biasa sekali Ibu Friska ya. Kira-kira yang cara yang Ibu lakukan tadi bisa merubah minat belajar anak, yang penerapannya tadi kan warna-warni, menyiapkan gambar dan sebagainya. Ibu yakin bisa merubah minat anak? Saya rasa itu akan berhasil Bu, karena anak usia dini itu suka sekali dengan gambar yang bervariasi Ibu. Oke, baik. Memang Ibu Friska ya, ideal kita guru itu merancang pembelajaran yang kreatif. Saya yakin ya, Ibu Friska juga pasti yakin anak-anak lebih berminat, lebih fokus lagi dengan pelajaran yang kita berikan. Baik Ibu Friska ya, jika saya menggunakan skala penilaian, berapa kira-kira penilaian yang Ibu nilai sendiri ya, penilaian yang Ibu dapatkan? Mungkin saya berada di skala 6 atau 7 Bu. Oke ya, baik Ibu. Kira-kira untuk meningkatkan skala tadi atau meningkatkan komitmen apa yang Ibu rencanakan agar siswa nanti bisa lebih aktif lagi dalam belajar? Saya akan membuat media ajar anak saja Bu, serta merubah pola pikir anak melalui strategi penyediaan berbagai media yang bervariasi Bu. Baik ya, menyiapkan strategi yang bervariasi. Dalam menyiapkan strategi bervariasi tadi, gambar-gambar yang lebih menarik, siapa yang membantu Ibu untuk menyiapkan semuanya? Tentunya yang akan membantu saya, yang pertama saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah dan rekan guru Ibu untuk berkolaborasi bersama-sama untuk menyediakan media ajar yang baik Ibu. Ya, luar biasa Ibu Friska ya, bagus sekali strategi yang Ibu akan lakukan lagi. Nah Ibu Friska, kira-kira kapan nih ya melakukan strategi yang bervariasi lagi tadi itu? Mungkin saya akan melaksanakannya pada minggu depan Bu, karena dalam penyiapan media ajar itu saya masih membutuhkan waktu 2 atau 3 hari Bu. Baik Ibu Friska ya, semoga ide-ide yang sudah Ibu ungkapkan tadi itu ya, tujuannya itu untuk menambah minat belajar anak ya. Semoga kedepannya anak-anak lebih bersemangat lagi mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Ibu. Terima kasih banyak Ibu Friska untuk hari ini. Tetap semangat dan menjadi contoh buat guru-guru yang lainnya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, terakhir Ibu Friska, apa yang Ibu rasakan setelah kita berbincang cukup lama? Ya, apa Ibu rasakan sekarang? Perasaan saya sekarang sudah lega Bu, ketika saya berbincang-bincang dengan Ibu, saya sudah mendapatkan solusinya Bu. Oke, baik, terima kasih, dan saya menunggu ide-ide cemerlang dari Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Ya. Baik Ibu Friska. Halo Ibu Stefani. Halo Ibu. Baik Ibu, kita masuk di pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, apa
apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik, pada saat coaching tadi saya sudah melakukan dengan alur cerita dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga melalui alur cerita tersebut bisa menggali coaching untuk dapat menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi yang ia hadapi. Baik Ibu, menurut saya sebagai observer, saat proses coaching tadi Ibu sudah berjalan dengan baik, alur tirtanya sudah terlihat dengan jelas bahwa Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi sesuai dengan prinsip coaching. Oke Ibu, yang berikut kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan lagi yaitu dengan cara memahami lagi alur cerita dalam coaching sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Ibu. Baik Ibu, demikian observasi hari ini, semoga bermanfaat untuk Ibu ke depannya. Terima kasih Ibu. Selamat siang Ibu Friska. Selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini? Wah, kabarnya baik Bu. Baik Ibu ya, kita akan berdiskusi tentang rubrik penilaian. Pada coaching hari ini, host dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu, pertanyaan dari saya, kompetensi apa yang dikembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah presence, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Oke, baik Ibu Friska. Kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara khusus yang ingin diobservasi Ibu? Kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik. Indikator ketercapaian yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini apa saja? Mungkin indikator ketercapaian yang ingin saya inginkan itu saya ingin coaching kali ini coach dapat menemukan solusi dan permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Ibu. Baik Ibu, demikian proses observasi kita hari ini. Silakan Ibu lanjutkan dengan coaching bersama coach. Sukses. Selamat siang Ibu Friska. Iya, selamat siang Ibu Yulen. Apakah Ibu sedang tidak sibuk saat ini? Oh, kebetulan saya tidak sibuk Bu. Bagaimana Ibu Yulen? Saya mau bercerita dengan Ibu, saya punya sedikit masalah yang saya mau berbagi dengan Ibu. Kalau seandainya Ibu tidak sibuk, mungkin saya bisa minta waktunya sebentar Ibu. Bisa sekali Bu. Ada waktu kosong apa yang Ibu harapkan dari percakapan nantinya? Jadi Ibu, saya ini mengharapkan solusi dari masalah yang saya hadapi Ibu. Saya mengajar ini di kelas 11 ini Ibu. Kemarin kan kita habis sumatif Ibu. Setelah sumatif saya memeriksa hasil ulangan anak-anak. Hasilnya masih 50% anak-anak di bawah KKTP atau KKM yang sudah ditetapkan Ibu. Saya agak kecewa, agak risau juga. Ada apa sebenarnya ini sampai nilainya begitu rendah Ibu? Oh begitu ya Bu. Jika dianalisis, apa yang membuat siswa tidak antusias dan semangat mengikuti pelajaran Bu Yulen? Kalau saya perhatikan ya Bu Friska, metode yang saya berikan, yang saya ajarkan, model pembelajarannya sudah maksimal dan sudah sesuai dengan yang saya rencangkan di RPP itu Ibu. Dari beberapa kelas yang saya ajar, kan ada 4 kelas nih Bu. Nah, satu kelas ini saya agak kewalahan Ibu. Anak-anaknya sering saat memang pembelajarannya di siang hari Ibu.
kalau sudah di akhir-akhir hampir akhir pembelajaran itu mereka ada yang sibuk main HP sendiri, ada yang bisik-bisik dengan teman, sehingga konsentrasi itu mereka tidak konsentrasi, tidak fokus lagi dalam pembelajaran. Nah, saya kalau seperti itu saya tegur ibu. Nah, saat saya tegur, mereka sudah konsentrasi kembali. Tapi pertemuan minggu depan lagi, kembali lagi seperti itu ibu. Jadi mereka mengulang lagi hal yang sama. Itu yang agak membuat saya sedikit terganggu ibu. Jadi saya agak bingung juga dengan situasi seperti itu ibu. Baik ibu, pernahkah ibu analisis bahwa hal tersebut terjadi karena memang di jam yang tidak efektif pada saat ibu menyampaikan itu? Bisa jadi ya karena mungkin di jamnya jam siang hari ya ibu, apalagi belajar matematika di siang hari, anak SMA lagi, tentu mereka rasa gerah, rasa malas, rasa capek juga ibu. Tapi selama ini saya sudah maksimal ibu. Saya sudah biasa mengirimkan PPT itu satu hari sebelum pembelajaran di kelas itu saya sudah kirim di WA grup kelas mereka. Jadi saya rasa sudah sangat maksimal ibu apa yang sudah saya berikan kepada mereka. Oh begitu ya Bu. Selain media yang sudah disiapkan yaitu PPT dan bahan ajar, menurut Ibu apa yang mungkin menarik agar siswa bisa konsentrasi dalam pembelajaran? Menurut saya ya ibu, mungkin saya harus menyediakan pembelajaran yang interaktif mungkin ya, PPT yang lebih menarik, yang lebih inspiratif, lebih inovatif, sehingga anak-anak itu tidak merasa jenuh di dalam kelas. Terus mungkin saya harus menyisipkan game, ice breaking juga apalagi siang hari. Terus saya harus menerapkan teknik mindfulness mungkin sehingga anak-anak itu di kelas mereka sudah siap untuk mengikuti pembelajaran tersebut ibu. Wah luar biasa sekali Ibu Yulen. Menarik sekali dari pemaparan Ibu tadi. Menurut Ibu apa solusi yang Ibu tawarkan untuk pembelajaran yang kurang menarik tadi? Solusinya saya pertama-tama mungkin memberikan video motivasi dulu kepada anak-anak, karena saya percaya ibu, anak-anak itu kalau sudah melihat motivasi dari orang lain pasti mereka juga akan tergugah untuk berbuat hal yang sama atau hal baik tersebut. Yang berikut mungkin saya bisa membuat PPT menggunakan aplikasi Canva mungkin biar lebih menarik, terus menyisipkan game, ice breaking dan juga teknik mindfulness ibu. Seperti itu ibu. Kira-kira apa komitmen Ibu selanjutnya dan siapa yang akan membantu Ibu mewujudkan komitmen tersebut? Komitmen saya harus konsisten ibu membuat PPT yang interaktif. Jadi tidak hanya hari ini, minggu ini saya rajin, minggu depan lagi saya tidak rajin. Jadi komitmen saya supaya saya lebih konsisten lagi membuat PPT yang interaktif. Terus bagaimana saya menyisipkan game dalam pembelajaran, ice breaking dan juga teknik mindfulness yang saya terapkan dalam proses pembelajaran ini. Wah, Ibu Yulen sangat kreatif sekali. Jadi kapan nih mau diterapkan hal yang menjadi komitmen Ibu tadi? Mungkin minggu depan ya Ibu, karena kalau saat ini mungkin saya masih dalam proses menyiapkan, karena menyiapkan itu membutuhkan beberapa hari dan tentunya saya membutuhkan dukungan dari teman-teman guru saya, rekan sejawat supaya membantu saya Ibu membuat PPT yang inovatif, terus berkomunikasi dalam kombel mungkin Ibu supaya saya bisa menerapkannya minggu depan. Saya akan menerapkan hal tersebut Ibu. Baik Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari hasil coaching kita hari ini Ibu? Saya merasa lega Ibu, saya merasa didukung, saya merasa didengar. Jadi masalah itu tidak saya sendiri saja saya simpan, tapi saya bisa berbagi dengan Ibu. Baik Ibu, saya menunggu hasil lanjutannya yang akan Ibu terapkan di kelas ya Bu ya. Terima kasih Ibu Friska, nanti saya akan sharing lagi dengan Ibu apa hasilnya nanti. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk saya Ibu Friska. Selamat siang. Baik Ibu, setelah Ibu melakukan observasi hari ini, ya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ya, apa saja yang Ibu dapatkan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, pada saat coaching tadi saya sudah melakukan dengan alur data, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga melalui alur tersebut bisa menggali kunci untuk mendapatkan permasalahan dan menemukan solusi yang dihadapinya Bu. Oke, baik Ibu. Jadi observer ya Ibu bahwa proses coaching tadi
sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sesuai dengan alur cerita, dan juga terlihat bahwa Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, Ibu. Oke, Ibu, kompetensi apa saja yang dikembangkan berdasarkan hasil ya melakukan coaching yang Ibu barusan lakukan tadi? Baik, Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi arti kita dalam coaching, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Bu. Baik, baik Ibu Friska, sukses ke depannya. Demikian observasi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat siang, Bu Yulen. Selamat siang Ibu Friska. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Puji Tuhan baik Ibu. Luar biasa sekali. Baik, Ibu, hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya, Iya Bu. di mana Ibu sebagai coach dan Ibu Stefani sebagai coach, sedangkan saya sendiri sebagai pengamat ya, Bu. Pada coaching hari ini saya akan mengamati rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada si coach, dan juga bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa ya, Bu, untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melaksanakan proses coachingnya, boleh Kak saya bertanya, Bu? Boleh sekali Ibu Friska, silakan. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif. Bagaimana saya benar-benar fokus dalam coaching hari ini, berfokus pada coaching, dan juga saya bagaimana bisa memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik, Ibu. Yang kedua, bagaimana kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi sebentar, Bu? Yang secara spesifik saya ingin kompetensi yang diterapkan itu yaitu mendengarkan secara aktif, fokus, dan juga saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak Ibu dalam proses coaching hari ini? Indikator yang saya ingin supaya tercapai yaitu bagaimana coach dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya, dan menemukan bagaimana langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, baik, luar biasa sekali Bu Yulen. Demikian proses pra observasi kita hari ini. Silakan melanjutkan coaching bersama si coach. Terima kasih Bu Yulen. Terima kasih Bu. Selamat siang Ibu, mohon maaf saya ganggu kesibukannya Ibu hari ini. Selamat siang Ibu Ani. Tidak apa Ibu, bagaimana Ibu? Maaf Ibu, saya mau berdiskusi sedikit dengan Ibu. Iya, Ibu Ani mau bicarakan apa hari ini? Baik Ibu, saya mau curhat sedikit tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas 8, Ibu, di 8A. Setelah pembelajaran berlangsung itu saya biasa menanyakan lagi ya soal-soal dari pelajaran yang saya kasih. Memang anak-anak di situ itu aktif menjawabnya, aktif juga, rame-rame mereka menjawab, dan jawaban mereka itu benar. Tetapi ketika saya melakukan ujian sumatif, berbanding terbalik, nilai mereka itu rendah sekali, hampir kebanyakan tidak mencapai lagi KTTP atau KKM. Baik Ibu, jadi masalahnya Ibu sudah mengajar di kelas dengan baik, anak-anak juga tanya jawabnya lancar, menjawab dengan benar, tetapi hasil sumatifnya masih rendah ya Bu. Ya, itu yang membuat saya bingung. Oke, apa nih yang Ibu harapkan, Ibu mau dapatkan di akhir pembicaraan kita nanti? Ya, saya ingin itu saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di sekolah, di dalam lebih di dalam kelas Ibu. Saya mau itu anak-anak itu memang betul mereka antusias, tapi nilai sumatif mereka juga itu tinggi begitu. Baik Ibu Stefani, kira-kira apa nih yang menyebabkan nilai anak-anak itu rendah Ibu? Oke Ibu, saya setelah saya refleksi Ibu ya,
Saya rasa itu karena saya tidak melakukan asesmen awal, sehingga saya tidak memetakan anak-anak berdasarkan kebutuhan belajar mereka. Oke, seandainya Ibu sudah melakukan asesmen awal nih, apa menurut Ibu bisa meningkatkan nilai anak-anak? Iya, Ibu, menurut saya bisa meningkatkan. Oke. Meningkatkan nilai anak-anak itu dengan cara apa tadi selain asesmen awal itu? Itu sudah kita dapat mengetahui kebutuhan anak-anak. Itu kita dengan mengetahui kebutuhan anak-anak berarti bisa terlayani dengan baik. Oke, memenuhi kebutuhan anak-anak berarti pembelajaran berdiferensiasi ya Ibu Iya, ya. Ibu, benar. Nah, selain pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu bilang memetakan kebutuhan gaya belajar anak-anak di dalam kelas, adakah metode lain yang menurut Ibu bisa meningkatkan nilai anak-anak di dalam kelas? Baik Ibu ya, saya juga berpikir bahwa saya harus melakukan menulis soal-soal yang lebih bervariatif, mungkin bisa dalam bentuk-bentuk lain seperti menulis soal dalam Google Form, mungkin dalam bentuk kahot. Mereka bisa memanfaatkan HP juga, bisa memanfaatkan Chromebook juga. Kebetulan kami Chromebook di sekolah ada. Iya, wah, luar biasa sekali nih Ibu Stefani. Apa komitmen Ibu terhadap hal-hal yang sudah Ibu sebutkan tadi? Ya, komitmen saya itu anak-anak itu harus mendapat nilai yang bagus. Ya, dengan cara tadi itu ya, saya harus menyiapkan soal-soal yang lebih variatif sehingga anak-anak itu antusias atau tertarik membaca soal dan mengerjakannya dengan baik. Oke. Siapa nih yang akan membantu Ibu melaksanakan komitmen itu? Kebetulan di sekolah saya itu guru-guru muda itu sangat menguasai IT Ibu, dan ada satu guru itu yang selalu saya andalkan namanya Pak Agung. Dia juga adalah pengurus lab komputer itu. Oke, baik Ibu. Kapan nih Ibu mau terapkan? Ya, dalam waktu dekat Ibu, minggu depan itu saya nekat sudah supaya saya terapkan tadi komitmen-komitmen saya. Baik Ibu, saya menanti cerita Ibu di hari-hari berikutnya. Siap. Semoga berhasil Ibu ya. Iya. Bagaimana perasaan Ibu nih sekarang? Ya, setelah kita berbincang Ibu, ya saya dapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Ya, berikutnya banyak hal yang kita bicarakan. Semoga ini menjadi pembelajaran buat saya supaya lebih baik lagi cara mengajar saya. Baik Ibu Stefani, semoga apa yang kita sampaikan, kita diskusikan tadi bermanfaat buat Ibu Stefani. Terima kasih Terima kasih atas Ibu waktunya. Stefani. Iya. Saya mohon pamit Ibu. Iya. Oke Bu Yulen, Rizka. kita sudah melaksanakan coaching hari ini ya dengan baik. Ada beberapa pertanyaan yang Ibu jawab nih. Iya. Boleh Kak Ibu Yulen? Boleh sekali Bu Rizka. Oke. Apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan hari ini Bu? Pada saat coaching yang tadi saya sudah lakukan, saya sudah melakukan dengan alur tirta Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Melalui alur tersebut bisa menggali coach sehingga coach dapat menceritakan masalahnya dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Baik Bu Yulen. Menurut saya tadi sebagai observer ya Bu ya, bahwa proses coaching tadi sudah berjalan dan baik, dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita, dan juga terlihat bahwa Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching Bu. Nah, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan hari ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana saya bisa lebih memahami lagi alur tirta sehingga nantinya saya dapat melakukan coaching dengan baik. Wah, luar biasa sekali. Demikian observasi hari ini Bu Yulen ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik Ibu, terima kasih Bu.